Jadi Nabi Muhammad punya cucu dari anak perempuannya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah memiliki putra-putri, yang satu namanya Al-Hasan, yang satu namanya Al-Husain. Ada lagi anak laki-laki namanya Muhsin. Jadi Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Muhsin. Anak perempuan ada juga, ada namanya Zainab juga, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ummu Kulthum. Semuanya ini putri Sayyidatuna Fatimah Zahra, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad punya cucu nggak? Punya. Sampai sekarang cucu Nabi Muhammad SAW nasabnya terjaga. Dan ini menunjukkan juga bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang sampai sekarang dijaga oleh Allah. Orang tidak bisa orang tidak bisa mendustakan Nabi Muhammad. Kalau keluarganya saja sampai sekarang masih ada dan bisa terjaga. Ya, Nabi Muhammad SAW di antara mukjizatnya kata Nabi Muhammad, nasab saya, sabab saya, besan-besan saya tidak akan nasabnya terputus sampai hari kiamat. Fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengatakan bahwa kamu tidak punya keturunan, mereka tidak akan punya keturunan. Jadi nasab Nabi Muhammad SAW terjaga melalui ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga mata yang memandang secara mutawatir. Dari zaman sahabat ada cucunya Nabi, zaman tabi'in ada cucunya Nabi, tabi'in ada cucunya Nabi, terus menerus. Jadi tidak bisa ada orang yang baru-baru kemudian mengatakan bahwa tidak ada cucu Nabi. Ya, mata semuanya memandang dari semenjak zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan juga sampai ke zaman nanti Imam Mahdi alaihi salatu wassalam akan datang daripada keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kalau beriman nanti akan ada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi dari keturunan Nabi, datangnya nanti di akhir zaman. Sementara sekarang nggak ada keturunan Nabi, Imam Mahdinya keluar dari mana? Ya, dia percaya bahwa Imam Mahdi akan ada, dan dia percaya Imam Mahdi keturunan Nabi. Terus sekarang kalau ada keturunan Nabi dia nggak percaya, nanti di akhir zaman baru percaya. Keturunan Nabi Imam Mahdinya keluarnya dari mana? Kalau bukan nasab Nabi memang terjaga sampai nanti hadirnya Al-Imam Mahdi. Dan di antara cucu tersayang baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Al-Hasan. Dan Al-Hasan yang meriwayatkan hadis ini sangat disayang, dicintai oleh Nabi. Ya, ada cucu Nabi namanya Hasan dan Husain. Ini cucu kesayangan Nabi. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mencintai keduanya, maka cintailah siapapun yang mencintai keduanya. Dengan lafaz yang berbeda-beda, kata ulama, hampir saja hadis ini menjadi mutawatir karena banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya saya mencintai Hasan dan Husain, dan cintailah mereka-mereka yang mencintai Hasan dan Husain. Maka kita sebagai umat Islam yang cinta kepada Nabi, hendaklah mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau barang-barang yang berhubungan dengan Nabi, ada sorbannya Nabi diperebutkan, padahal sorban itu sesuatu yang munfasil. Munfasil itu apa? Pisah. Sorban saya, kalau sudah saya berikan kepada orang lain, namanya sorban orang lain. Sorban Ali berpindah tangan kepada Z, menjadi namanya sorban Z. Sorban Z berpindah tangan, artinya sesuatu yang munfasil. Tapi kalau darah itu sesuatu yang muttasil, mau kemanapun, ya tetap itu darahnya Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita sesuatu yang pecinya Nabi, ya, kemudian sorbannya Nabi, rambutnya Nabi, itu sesuatu yang sangat mulia dan itu termasuk mukjizat. Tapi terkadang kita juga lupa bahwa sesungguhnya ada darah Nabi yang gampang sekali kalau kita dapatkan sekarang, yang kita perlu hormati, yang perlu kita muliakan. Ya, bahkan mereka yang mengaku diri mereka keluarga Nabi harus menjaga itu, bukan menjaga diri kamunya, tapi menjaga darah yang ada pada diri kamu, jangan disembarangi. Ya, kalau kamu betul-betul mencintai Nabi, kamu mengatakan bahwa kamu cucunya Nabi, kamu mencintai Nabi, maka jaga darah tersebut, jangan sampai disembarangkan.
mengakunya doang cucunya Nabi, mengakunya doang keluarga Nabi. Ya, sikapnya sama seperti Abu Lahab, ya, sama seperti itu juga pamannya Nabi, Abu Lahab. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus jaga segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Ya, segala sesuatu yang berisbat kepada Nabi itu semuanya mulia, apapun itu. Apapun itu, kota Nabi menjadi kota paling mulia, kota kelahiran Nabi yang menjadi mulia, kota Rasulullah hijrah menjadi mulia, sahabat Nabi menjadi mulia, keluarga Nabi menjadi mulia, sorban Nabi menjadi mulia. Bahkan dulu para raja-raja berebut semuanya, ingin mendapatkan sorbannya Nabi. Mereka rela membayar berapapun saja, mereka mampu untuk memberikan kepada orang yang memiliki sorban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainal Hasan, Zainal Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang paling Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba Zainal Hasan, Zainal Husain datang pakai baju merah lagi. Orang lagi, Rasulullah lagi di atas mimbar khutbah, bukan lagi ngajar, lagi di atas mimbar khutbah. Lihat cucunya dua datang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah turun, kemudian Rasulullah gendong, kemudian diajak naik mimbar. Kemudian Rasulullah katakan, Shadaqallah, Maha benar Allah yang mengatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan keluarga kalian itu fitnah. Ya, keluarga kalian, anak kalian, cucu kalian itu fitnah. Sampai-sampai saya nggak kuat, pengen mendekat kepada cucu saya ini. Karena apa? Karena memang dunia ini fitnah semua. Artinya betul-betul sayangnya Nabi kepada cucunya ini. Saya nggak sabar begitu, ingin memeluk keduanya ini. Ya, kemudian Rasulullah katakan, betul memang. Ya, anak, istri, keluarga, mereka semua fitnah. Yang membuat kita terkadang lupa kepada apapun yang ada di dunia kalau sudah rindu kepada mereka. Begitulah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya harusnya kita menjadikan Allah segala-galanya, namun cinta kepada keluarga adalah ibadah. Cinta kepada keluarga adalah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Hasan bin Ali, beliau lahir 3 tahun setelah hijrahnya Nabi. Tadi kalau diceritakan tentang peperangan Ahzab pada tahun 5 dari hijrahnya Rasulullah SAW, ketika peperangan tersebut Sayyidina Hasan umurnya 2 tahun. Sayyidina Hasan umurnya 2 tahun. Sayyidina Husain umurnya 1 tahun. Karena dulu belum ada tahun Hijriyah, makanya mereka menyebutnya sanatain ba'da ghazwati Badr. Mata wulid Sayyidina Hasan? Wulida ba'da amaini min ghazwati Badr. Jadi ngomongnya kayak begitu. Kapan lahirnya? Lahirnya 2 tahun setelah peperangan Badar. Sayyidina Husain 3 tahun setelah peperangan Badar. Jadi nyebutnya kayak gitu karena mereka tidak ada tahun yang khusus. Jadi tergantung apa yang terjadi pada masa itu. Misalnya ada pasukan gajah yang datang, berarti namanya tahun gajah. Banyak orang-orang yang hebat pada saat itu meninggal, maka tahun kesedihan. Ada lagi tahun di situ terjadi kesepakatan antara orang-orang yang bernama Fadl, maka dinamakan Amul Fudul. Ya. Terjadi juga peperangan yang menyampaikan seseorang kepada kefasikan, maka dinamakan Amul Fijar. Karena ada peperangan Fijar juga pada saat itu. Pokoknya apa yang terjadi pada saat itu, maka dinamakan tahun itu seperti tahun itu. Nah, bayangkan kalau Sayyidina Umar ketika itu belum bermusyawarah untuk meletakkan tahun khusus bagi umat Islam. Mungkin tiap tahun kita berubah-ubah. Ini tahun apa? Tahun 2000, misalnya tahun 1400 sekian dulu. Ini tahun alay, tahun baper. Ya, kita punya tahun-tahun sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa kata yang terkenal pada saat itu, maka kita namakan tahun-tahun itu. Tapi alhamdulillahnya Sayyidina Umar inisiatif mengumpulkan orang-orang pintar pada masa itu. Kita umat Islam harus punya tahun sendiri. Kira-kira kita mulai dari kapan? Ya, dari Rasulullah lahir, atau dari Rasulullah jadi Nabi, atau dari Rasulullah SAW hijrah. Opsinya ada 3. Mana yang kita pilih? Apakah dari Nabi lahir, ataukah dari Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, ataukah ketika Rasulullah SAW hijrah? Akhirnya mereka sepakat untuk memilih ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, karena hijrah itu yufarriqu baina da'wati wa daulah. Karena adanya hijrah itu membedakan antara fase dakwah dengan fase daulah. Sudah berdiri sendiri, ya, agama kita memiliki
kerajaan sendiri di kota Madinah atau pengikut dan tempat markas umat Islam, sehingga dimulailah dari hijrah. Dan dimulainya bulan Muharram, bukan di bulan Rabiul Awal, karena sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah berniat untuk hijrah dari bulan Muharram, walaupun hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hijrah bulan Muharram, tidak ada. Tapi hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Bulan Muharram, bulan Safar persiapan untuk hijrah, dan bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW berhijrah. Maka setelah adanya kesepakatan Sayyidina Umar, dinamakanlah tahun hijrah. Tahun pertama tahun hijrah. Setelah itu baru, kapan Sayyidina Hasan lahir? Sayyidina Hasan lahir tahun ketiga dari Hijriyah. Kapan terjadinya peperangan Uhud? Tahun ketiga dari Hijriyah. Kapan? Tahun kedua dari Hijriyah atau tahun ketiga dari Hijriyah. Kapan terjadinya peperangan Khandaq atau Ghazwatul Ahzab? Tahun kelima. Badal Mustalik tahun kelima. Kemudian kapan terjadi peperangan Khaybar? Tahun ke-6. Dia mengatakan tahun ke-7. Mulai dihitung tuh. Kapan terjadi Sulhul Hudaybiyah? Tahun ke-7. Kapan Umratul Qadha? Kapan Fathu Makkah? Pada tahun ke-8. Kapan peperangan Taif? Pada tahun ke-9. Kapan wafatnya Rasulullah SAW? Pada tahun ke-10. 10 dari hijrah berarti umur Rasulullah SAW 63 tahun. Jadi itu ya, asal mula dinamakan tahun hijrah. Sampai sekarang sudah tahun 1000.